Selamat hari Minggu, Kuasi Modogeniti, dan selamat beribadah di hadirat Tuhan di hari Minggu yang kudus ini. Marilah kita persiapkan diri kita memasuki pintu gerbang takhta Allah untuk memulai penyembahan kita kepada Allah. Buka pintu hatimu, bergembiralah bersama orang-orang percaya, sebab Ia telah membuat hati kita penuh sukacita. Terpujilah Tuhan yang masih berkenan menyertai kehidupan kita saat ini. Saudaraku, saat ini kita menghadap Tuhan yang suci dan kudus. Periksalah hati dan pikiran serta kehidupan kita sehari-hari. Seperti saat ini kita mengalami pergumulan bersama ketika kita sedang menghadapi ancaman penyebaran wabah virus corona yang sangat cepat. Dalam ibadah minggu kita hari ini, marilah kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia adalah Tuhan yang mau mendengar serta memperhatikan setiap pergumulan kita. Oleh karena itu, tunduk dalam kerendahan hati dan serahkan dirimu kepadanya hari ini. Kita menyatakan kehadirannya melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1, Padamu Tuhan dan Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang telah Tuhan berikan kepada orang percaya kepada-Mu. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan dalam minggu kita pada hari ini,
yang tertulis dalam hukum Taurat keempat. Demikian bunyinya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, berlimpah dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara Penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Diberikan Tuhan padaku.
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang diungkapkan dalam minggu kita pada hari ini, yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin anak air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan katakanlah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadapan hadirat Allah. dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tanpa mengurangi rasa semangat dan sukacita kita dalam ibadah kita hari ini,
di rumah kita masing-masing, namun kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita itu hadir di mana-mana dan Dia tidak dibatasi tempat. Itulah keyakinan kita supaya kita selalu sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu Kuasi Modogeniti, yang tertulis pada kitab Mazmur pasal yang ke-42 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Mari kita ikuti bersama. Kerinduan Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hampir setiap orang selalu berusaha untuk menghindar dari hidup yang merasa tertekan, atau hampir semua orang selalu berusaha menghindar dari masalah yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Dan manusia itu lebih sering menginginkan hidup yang tenang dan hidup yang selalu manis, hidup tanpa masalah. Namun itu merupakan suatu hal yang manusiawi. Dan itulah yang menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia lemah di hadapan Tuhan. Dan hal seperti itu juga yang kita lihat di dalam firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yakni pemazmur yang mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, yang merupakan kerinduannya kepada Allah. Dia mengibaratkan hidupnya seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Seperti itulah dia mengibaratkan hidupnya, di mana pada saat itu orang-orang yang ada di sekitarnya, yang disebut orang-orang kafir, selalu menyakitinya, selalu menyerangnya, selalu mencemoohkan imannya supaya meninggalkan Tuhan. Dan ketika mereka selalu melecehkan dan mencemooh iman dari pemazmur di dalam nats ini, dia merasakan bahwa hidupnya menjadi tertekan, hidupnya seperti jauh dari Tuhan, hidupnya seperti terpencil, bagaikan seekor rusa yang haus. Untuk itulah dia mengungkapkan kerinduannya. Dia rindu melihat Allah di dalam situasi kondisi yang ia hadapi saat itu, di dalam situasi kondisi hidupnya yang terancam oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Seakan-akan orang-orang yang ada di sekelilingnya yang disebut orang-orang kafir menganggap bahwa Tuhan yang ia percaya
bahwa Tuhan yang ia yakini telah meninggalkannya, bahkan tidak berhasil meloloskan dia dari tangan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Namun kita melihat saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pemazmur di dalam nats ini, dia segera bangkit kembali. Dia menyadari kekurangannya dan kelemahannya tanpa Tuhan. Dia merasakan bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia yakini adalah Allah yang hidup, sumber kekuatan baginya, sumber dari segala sesuatu. Tanpa Allah yang hidup, yang memampukan dia keluar dari masalah hidupnya, yang membuat hidupnya tertekan, dia tidak akan merasa tenang, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dia kembali bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Dia bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa aku mesti tertekan? Kan ada Tuhan. Mengapa aku harus meragukan kasih Tuhan di dalam kehidupanku? Itulah yang dirasakan. Dia kembali menyadari kelemahannya tanpa Tuhan. Dia kembali bangkit dan berharap kepada Tuhan. Ketika dia merasakan pengharapan kepada Tuhan, rasa rindu dan haus akan Tuhan memotivasi dirinya kembali untuk keluar dari rasa jiwa yang tertekan. Rasa haus yang ia rasakan kembali mengingatkan dia kepada kebaikan Allah yang sudah dia rasakan sebelumnya. Dia kembali bangkit bahwa Tuhan satu-satunya menjadi kekuatan bagi pemazmur di dalam nats ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sama halnya dengan kita pada saat ini. Pada saat ini kita sedang merasakan suatu tekanan di dalam kehidupan kita akibat datangnya wabah penyakit virus corona yang juga menekan dan mengancam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sepertinya kita merasakan kekosongan hati. Sepertinya kita merasakan hati yang gersam. Bahkan terkadang timbul putus asa. Kadang timbul menyerah. Namun bagaimana kita bangkit kembali bahwa Tuhan yang kita yakini, yang kita percayai adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah. Penyertaannya kemarin, penyertaannya hari ini, besok dan seterusnya tidak pernah berubah. Itulah yang meyakinkan kita, itulah yang memotivasi kita supaya kekosongan hati dan perasaan yang merasa ngeri semakin mendekatkan diri kita kembali kepada Tuhan. Ketika kita merasakan hal seperti itu, mari kita bangkit kembali, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, agar rongga kekosongan tersebut diisi oleh kebahagiaan yang sejati, yang seharusnya harus jadi milik orang yang percaya. Karena Tuhan selalu memberi jalan keluar di dalam kehidupan kita. Tidak ada masalah yang tidak berakhir. Tuhan yang mengakhirinya. Oleh karena itu mari kita senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Saat kita merasakan kekosongan hati, mari kita undang Tuhan hadir untuk mengisi rongga kekosongan tersebut, supaya kebahagiaan yang sejati, perasaan yang dipuaskan menjadi milik kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus,
tidak dibatasi situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita harus merasakan Tuhan setiap saat, apapun yang kita hadapi, ketika menghadapi masalah, rintangan, dan cobaan hidup dalam perjalanan kehidupan kita, tidak mengurangi rasa keyakinan dan kepercayaan kita akan uluran tangan Tuhan yang akan datang tepat pada waktunya. Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang peduli. Pertolongannya tidak pernah terlambat untuk kita. Dia akan mengulurkan tangannya bagi setiap orang yang berseru dan berserah diri kepadanya, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Kita bangkit dari keterbatasan kita, kelemahan dan kekurangan kita, berharap hanya kepada Tuhan, Allah yang hidup, sumber dari kekuatan, sumber dari sukacita dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, tidak lagi tergantung kepada baik buruknya situasi yang kita hadapi, tapi baik suka maupun duka, situasi aman, situasi yang kurang aman, setiap orang yang bersandar kepada Tuhan akan merasakan kekuatan yang daripada Tuhan kita. Sama seperti topik minggu yang telah mengingatkan kita pada hari ini, Minggu Kuasi Modo Geniti, yang artinya dan jadilah seperti bayi yang baru lahir. Artinya bukan berarti kita hidup di dalam iman yang kurang dewasa. Namun kalau dikatakan kita jadi seperti seorang bayi yang baru lahir, supaya kita ketergantungan yang penuh kepada Tuhan di dalam menghadapi segala rintangan, masalah yang kita hadapi pada saat ini, dan mengatakan kepada Tuhan, jiwaku haus kepada Tuhan Allah. Orang yang merasa haus akan dipuaskan oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah air kehidupan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-10. Dan sekaligus Tuhan Yesus bukan hanya air kehidupan, tetapi Dia juga adalah roti kehidupan, sesuai dengan yang tertulis pada Yohanes 6 ayatnya yang ke-35. Kasih-Nya sungguh sempurna. Dia memuaskan kita. Dia roti kehidupan dan air kehidupan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita serahkan segala kekhawatiran kita, segala yang membebani hidup kita, sehingga Tuhan datang memberikan kebahagiaan yang sejati. Tuhan datang memberikan kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Adalah firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kita pada saat sekarang ini, saat kita menghadapi wabah penyakit virus corona dengan satu keyakinan, badai itu pasti berlalu. Mari kita selalu berdoa kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia bukan Allah yang tinggal diam, tapi Dia Tuhan yang selalu peduli dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Ketika jiwa kita tertekan, mari kita bangkit, datang kembali mengenal Tuhan dan kembali berkata kepadanya, aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Satu-satunya penolong yang setia, yang kekal di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini.
Engkau mengingatkan kami ya Tuhan pada Minggu Quasimodo Geniti pada hari ini, supaya kami selalu merasakan ketergantungan hanya kepada Tuhan, supaya kami merasakan tanpa Engkau ya Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa, kami tidak mampu bangkit dari segala kelemahan dan kekurangan kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami selalu rindu kepada Tuhan, kami selalu mencari Engkau di dalam kehidupan kami, karena Engkaulah jawaban dalam kehidupan kami, jawaban dari segala masalah dalam hidup kami yang sering membuat kami tertekan karena rintangan dan cobaan yang kami hadapi. Biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk mampu memenangkan segala kemelut dan gelombang kehidupan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau selalu peduli kepada kami dan menolong kami di setiap kelemahan dan kekurangan kami. Bapa di dalam surga, biarlah kami selalu dewasa di dalam iman untuk selalu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Pada situasi saat ini ya Tuhan, kami sedang menghadapi wabah penyakit virus corona yang terkadang bisa menekan, mengancam kehidupan kami. Engkaulah Bapa yang menjadi penolong kami yang setia di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya tidak ada Allah yang lain, Allah yang hidup selain Engkau yang menolong kami keluar dari yang menekan kehidupan kami. Bapa di dalam surga, berikan kami kekuatan, berikan kami iman yang teguh untuk selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang di dalam perjalanan hidup kami, agar jalan kami selalu diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kami mampu menjalani jalan yang harus kami lalui. Bapa di dalam surga, berkati semua jemaat-Mu dan semua majelis gereja HKBP Bogor ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu mendampingi hidup kami, yang selalu bersama dengan kami di dalam ibadah kami, di rumah kami masing-masing, di dalam setiap gerak langkah hidup kami. Tuhanlah penolong kami dan kekuatan kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan segala kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Kami mohon ampun Tuhan akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersulit
bagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati.